Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Bruri James Wane. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikian nats pembimbing Mazmur pasal 4 ayatnya yang ke-6. Jemaat terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat dapat berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 54. Yesaya 54
ayatnya yang ke-8. Demikian yang dikatakan Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 86. Mazmur 86 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Mazmur 86 ayat 11 dan 12 yang menyatakan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur
karena kembali kami ada dalam perhimpunan orang percaya yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, sabda kebenaran, yang di dalamnya kiranya kami akan dibimbing, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya kami pun juga dimampukan untuk dapat melaksanakan seluruh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami. Kami juga mau serahkan hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan, pakai dia menurut kehendak-Mu. Apa yang boleh dikatakannya kiranya berasal juga daripada Tuhan. Inilah ya Bapa doa dan permohonan kami. Kami mau bawakan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Imamat pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahanmu merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembah lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya harus dibasuh dengan air, dan seluruhnya harus dibakar oleh imam di atas mezbah, sehingga korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sama
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau berbicara topik pembahasan ataupun topik renungan kita di hari Minggu ini tentang persembahan umat, persembahan jemaat. Apakah sebenarnya persembahan itu? Mungkin tidak banyak lagi kita membahasnya karena kita sudah biasa melakukan, memberikan persembahan. Namun sesungguhnya kita juga harus memiliki dasar pemahaman yang benar tentang persembahan itu sendiri. Sehingga segala bentuk pemberian yang kita lakukan, yang kita yakini itulah bentuk persembahan kita, sungguh persembahan kita itu adalah benar dan berkenan bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, memang pada akhirnya secara sederhana kita mau pahami persembahan itu adalah suatu pemberian dari kita, dari umat, dari manusia kepada Tuhan kita, kepada Allah yang kita sembah. Hanya kepada Dia, untuk Dia, sesuatu kita persiapkan yang kita katakan sebagai persembahan dari kita untuk Dia. Sementara itu saudara-saudara, ada istilah lain yang mirip-mirip seperti itu, yaitu tentang sedekah. Yang pertama persembahan, yang kemudian tentang sedekah. Apakah itu sedekah? Sedekah adalah suatu pemberian dari seseorang yang menganggap dirinya mampu dan sanggup. Dia adalah orang yang memiliki dan berada, yang siap untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang dianggap berkekurangan, yang dianggap tidak mampu, miskin. Itulah sedekah. Jadi kita bisa melihat bagaimana konsep tentang persembahan dan sedekah itu sangat berbeda. Yang satu untuk Tuhan, sedekah untuk sesama. Yang memberi adalah manusia. Lalu kalau kita berbicara tentang apa sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada manusia, maka itulah yang pada akhirnya kita lihat sebagai anugerah atau berkat. Tuhan memberi, manusia menerima. Dan apa yang Tuhan beri tidak bergantung pada apa dan siapa orang yang diberikannya, tetapi sangat tergantung pada hati Allah untuk menyatakan, mewujudkan, memberikan apa yang Dia akan berikan kepada seseorang. Otoritas itu hanya ada pada Allah. Sehingga terkadang mungkin kita sedikit berpikir, kenapa untuk hal ini Tuhan tidak memberikan kepada saya, tetapi Tuhan memberikan kepada orang lain. Walau di lain waktu, pernah atau nanti, kita pernah merasakan Tuhan memberikan sesuatunya itu kepada kita, tetapi orang lain kita lihat Tuhan tidak beri atau Tuhan belum memberikannya. Topik kita hari ini yaitu di sekitar persembahan umat, persembahan jemaat. Dan dalam berbagai macam bentuk persembahan, maka kita dapat melihat berbagai macam bentuk persembahan-persembahan, baik yang secara jelas dinyatakan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun juga di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama kita melihat ada bentuk persembahan korban bakaran. Apa yang dikatakan dalam bacaan Alkitab di kitab Imamat pasalnya yang pertama ini? Ada bentuk korban bakaran dalam bentuk ternak, yaitu
ada lembu, ada kambing, domba. Tetapi kalau persembahan korban bakaran itu dalam bentuk burung, maka dicatat dalam Alkitab kita, berikanlah burung tekukur atau burung merpati. Itu persembahan korban bakaran. Tetapi ada juga persembahan lainnya yang juga kita bisa lihat di dalam bacaan Alkitab bagian lain, yaitu persembahan hasil tanah. Ada panen raya, panen anggur, panen buah ara, dan berbagai macam panen tumbuh-tumbuhan. Bisa kita juga lihat itu dapat diberikan oleh umat kepada Tuhan. Di dalam perjanjian yang baru, maka persembahan mata uang juga dapat kita lihat. Bandingkan ketika Tuhan memandang ada orang kaya yang memberikan uang dalam jumlah yang banyak. Tetapi juga diceritakan dalam bacaan yang sama, Tuhan menggambarkan, memperlihatkan juga ada seorang ibu janda yang memberikan persembahannya dalam jumlah yang sedikit. Tetapi pada akhirnya kita melihat ada komentar, ada penilaian Tuhan Yesus terhadap dua bentuk pemberian yang ada. Ini hanya memperlihatkan itu dalam bentuk pemberian uang. Lalu di dalam perjanjian baru juga, maka Paulus menyoroti satu bentuk pemberian yang juga patut kita nyatakan kepada Tuhan adalah pemberian tubuh kita ini, pemberian diri kita ini. Dan apa yang kita berikan kepada Tuhan haruslah dalam bentuk persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini beberapa catatan tentang bentuk-bentuk persembahan. Nah, saudara-saudara, dalam teks bacaan Alkitab kita, maka kita dapat melihat bentuk-bentuk persembahan korban seperti yang dikatakan dalam kitab Imamat, korban bakaran. Tetapi ada juga korban sajian, ada korban penghapus dosa atau penebus salah, dan juga ada korban pendamaian. Lihat Imamat 1 ayatnya yang keempat. Saudara-saudara, Musa dalam hal ini diingatkan bahwa untuk menjadikan persembahan korban itu adalah benar dan berkenan bagi Allah, maka Musa harus memperhatikan berbagai macam ketentuan, ketetapan, syarat-syarat yang Allah berikan, yang pada akhirnya umat harus membawa persembahan dengan sudah melihat dan memperhitungkan hal-hal apa yang harus mereka perhatikan agar persembahan itu diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan beberapa persyaratan ketentuan yang berlaku kita sudah membaca di dalam kitab Imamat 1 ayatnya yang pertama sampai ayat 9 tadi. Di antaranya begini. Perhatikan ketika persyaratan-persyaratan itu disampaikan. Ketika ada umat yang ingin memberikan persembahan korban bakaran, ada beberapa catatan, ini hanya contoh. Jika umat Tuhan mau memberikan persembahan itu, persembahan korban dalam bentuk ternak, maka harus diperhatikan ternak itu bukan sembarang ternak. Ternak yang diminta oleh Allah adalah harus lembu. Harus lembu, atau juga dikatakan
dalam bentuk yang berbeda, yaitu dapat saja dalam bentuk kambing domba. Tetapi juga dikatakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Jika umat mau menyerahkan persembahan dalam bentuk lembu, lembu itu juga haruslah lembu jantan yang tak bercelah. Beri yang terbaik, yang tak bercelah, yang tidak ada cacat. Itulah ketentuan yang ada. Lalu dikatakan juga dalam bacaan kita ini, lalu kemudian bawalah korban bakaran itu, tentunya masih hidup, dibawa ke depan pintu kemah pertemuan. Tujuannya agar Tuhan melihat, inilah persembahan, inilah korban yang akan diserahkan. Dengan catatan lainnya juga dikatakan, orang yang membawa korban persembahan itu, tangannya harus diletakkan di kepala korban, ternak korban, dengan satu tujuan, agar bermanfaat, agar bisa diterima apa yang dibawa dan yang siap untuk diberikan. Lalu setelah itu dikatakan orang itu harus menyembelih korban yang dibawanya itu. Dan selanjutnya diceritakan juga imam-imam yang ada, yaitu anak-anak Harun, harus menyiram darah korban yang telah disembelih itu, disiram di sekitar, di sekeliling mezbah yang ada. Dan kalau kita membaca ayat 6 sampai ayat 9, di situ ada berbagai macam ketentuan lainnya yang memang juga harus diperhatikan oleh umat kalau mereka mau membawa korban persembahan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, mau memberi persembahan saja kok banyak aturannya, kok banyak ketentuannya, kok banyak yang harus diperhatikan. Mungkinkah kita mau bertanya lebih jauh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa begitu banyak persyaratan, ketentuan, peraturan-peraturan yang harus kami penuhi kalau kami membawa persembahan itu? Tapi mungkinkah juga kita berani mengatakan, sudah untung kami membawa persembahan ini, kalau yang Tuhan minta kami tidak bisa penuhi, bagaimana? Contoh yang tak bercacat, kami hanya punya hewan ternak tapi ada cacatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tujuan Allah menyatakan segala keinginan kehendaknya itu dalam berbagai macam peraturan, persyaratan yang ada, agar persembahan umat Allah sungguh-sungguh adalah persembahan yang dilakukan secara benar. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sementara itu sebenarnya ada satu hal yang biasa dilakukan oleh umat Allah ketika mau membawa persembahan itu, yaitu dengan satu tujuan. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dan dalam kebersamaan persekutuan umat Allah, semua yang membawa persembahan mewakili warga atau umat Tuhan agar proses pendamaian yang mereka sedang usahakan boleh diterima oleh Allah. Karena ini bentuk persembahan dari manusia kepada Allah, maka motivasi orang memberi adalah untuk berdamai dengan Allah. Kalau begitu kita sama-sama punya catatan. Kalau begitu sebelumnya pasti ada masalah antara manusia dengan
Tuhan. Karena itu manusia ingin pulih kembali hubungannya dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, upaya pendamaian yang terus-menerus dilakukan oleh umat Allah, oleh manusia kepada Allah, memang itu berkenan bagi Allah. Tetapi juga bukan hanya benar mengikuti persyaratan, tetapi juga menjadi sesuatu yang berkenan oleh karena persembahan yang dibawakan itu sungguh berbau harum di hadapan Allah. Dengan kata lain, ayat 9 juga mau katakan, persembahan yang dibawa oleh umat Allah dengan segala bentuk ketentuan yang telah diberlakukan akan menyenangkan hati Allah. Bandingkan ayat terakhir, ayat 9. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul buku kita Sabda Bina Umat pada hari Minggu ini, pendamaian yang berkenan bagi Allah. Sehingga mau dikaitkan renungan kita, ada kaitannya dengan proses pendamaian yang dilakukan oleh manusia, namun yang diharapkan sungguh berkenan bagi Allah. Pertanyaannya, ketika ada usaha manusia untuk melakukannya, berhasilkah usaha manusia untuk berdamai dengan Allah melalui apa yang mereka bawa dan persembahkan kepada Allah? Maunya manusia berdamai dengan Dia. Tetapi bagaimana sesungguhnya? Maka jawabannya sangat tergantung pada beberapa hal, sebagaimana yang tadi kita sudah renungkan. Apakah persembahan yang dibawa umat itu persembahan yang memang sudah dan sungguh-sungguh benar dan berkenan bagi Allah, sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku? Dan jika sudah benar, apakah persembahan itu sungguh-sungguh menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati Allah, persembahan yang membawa sesuatu yang berbau harum di hadapan Allah? Dengan catatan ini, maka pada akhirnya kita melihat satu contoh saja dari bentuk persembahan yang dilakukan oleh manusia. Perhatikan bagaimana bentuk persembahan korban bakaran yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Dua-duanya melakukan persembahan yang sebenarnya sama baiknya, tetapi persoalannya ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Apakah itu karena yang satu persembahan dari hasil kebun yang tidak diterima, sementara persembahan Habel dari hasil ternak itu yang diterima? Bukan persoalan itu, tapi persoalan adalah persembahan Habel sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan, sementara persembahan Kain, dia tidak peduli Allah mau atau tidak, yang penting aku bawa ini yang aku punya. Saudara-saudara, karena itu ibadah dan persembahan yang kita lakukan pada saat ini sesuai dengan teks bacaan Alkitab kita, kita harus memperhatikan dan melihat bentuk-bentuk persembahan korban agar segala sesuatu yang kita bawa tidak menjadi sia-sia. Musa sudah diingatkan bahwa untuk menjadikan persembahan korban itu benar dan berkenan bagi Allah, maka semua harus dalam ketertiban, keteraturan.
kita merenungkan tentang makna persembahan. Persembahan yang kita lakukan, berikan di dalam suatu ibadah. Kalau persembahan kita itu benar, berkenan dan diterima oleh Allah, maka bisa dikatakan bahwa ibadah kita juga akan diterima. Karena itu rasanya erat kaitannya antara bentuk-bentuk persembahan yang diadakan oleh umat dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh umat kepada Tuhan. Pasti ada kaitan satu dengan yang lain. Kalau bentuk persembahan diungkapkan, dilakukan oleh umat dalam rangka berdamai dengan Allah, maka ibadah yang dilakukan juga tentunya dalam satu tujuan yang sama, untuk berdamai dengan Allah. Karena itu sikap manusia yang beribadah kepada Allah juga harus diperhatikan. Berusahalah untuk mencari tahu apa yang membuat ibadah dan persembahan kita ini akan benar. Bukan mencari jawaban itu menurut akal budi manusia, tetapi carilah jawaban itu, minta hikmat daripada Tuhan. Apakah yang patut kami lakukan agar ibadah kami, persembahan kami adalah benar adanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika dan di saat kita beribadah yang sudah beberapa minggu kita lakukan dalam kondisi bangsa ini, kita sebagai orang Kristen melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Kondisi yang ada menjadikan kita harus melakukan itu. Lockdown menjadi hal di mana kita menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan harus sama seperti yang kita perbuat, lakukan dalam persekutuan orang banyak, dalam himpunan jemaat Tuhan yang waktu dalam keadaan aman kita melakukannya bersama-sama dalam persekutuan orang percaya di gereja. Tetapi kini ketika kita beribadah dan di dalamnya ada persembahan yang kita harus berikan, maka kiranya bobot dari persembahan dan ibadah kita itu tidak berkurang. Kalau pernah kita melakukan ibadah secara baik di tempat ibadah, maka di rumah kita jadikan itu mezbah, gereja, di mana kita sebagai orang percaya dapat berjumpa dengan Allah. Itulah saatnya bagi kita di rumah kita masing-masing, kita berusaha untuk membuat suatu perdamaian dengan Allah. Bagaimana kiranya Allah berkenan kembali dengan kehidupan kita dalam suatu bentuk persekutuan kecil yang terjadi di rumah kita masing-masing. Artinya saudara-saudara, satu pertanyaan kita ajukan. Akankah ibadah-ibadah minggu yang kita lakukan di rumah kita masing-masing dengan sistem online yang sudah biasa kita lakukan dalam beberapa hari minggu, akankah ibadah kita dengan segala bentuk persembahan kita sungguh-sungguh tetap memiliki kualitas yang sama? Kalau kita masih tetap menjaga kualitas ibadah dan persembahan kita itu sama seperti yang kita lakukan dalam persekutuan orang percaya di gedung gereja, maka niscaya kita akan katakan ibadah kita, persembahan kita itu berkenan bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, karena itu sedikit biarlah kita mencoba mengevaluasi, melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini di rumah kita masing-masing.
yang kita sebut sebagai ibadah minggu di rumah, di keluarga. Yang kita sebut sebagai persembahan hari Minggu yang kita wujudkan melalui rumah kita masing-masing. Bagaimana kira-kira? Kita sendiri yang mungkin bisa menilai, bukan keluarga lain melihat keluarga ini karena terekspos melalui Facebook maupun ini, baru kita lihat, wah seperti inilah. Kalau yang tidak mungkin kita mempertanyakan, itu ada ibadah nggak di rumah dia ya? Tapi intinya saudara-saudara, hanya menjadi bahan perenungan kembali. Apakah ibadah kita ini benar-benar berkenan bagi Tuhan? Dan tujuan kita untuk melakukan pendamaian dengan Dia sungguh-sungguh bisa Ia terima. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan Allah kembali baik. Pentingkah kita berdamai dengan Tuhan? Sangat penting. Pendamaian yang kita miliki akan membuat hidup kita menjadi orang-orang yang merasakan sukacita, damai sejahtera. Pendamaian antara diri kita dengan Allah dan Allah yang mau berdamai dengan kita menjadikan hidup kita senantiasa disertai, diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berkenan menyertai dan memberkati kita, maka apapun juga yang terjadi atas kehidupan kita ini bukan persoalan buat kita semua. Bukankah Tuhan sudah memiliki hidup kita ini? Tuhan yang mengatur, Tuhan sudah menyertai dan pasti Tuhan memberkati. Lalu bagaimana dengan adanya situasi COVID-19? Itu persoalan dunia. Tapi persoalan dunia ini kita bawa kepada Tuhan sambil kita serahkan. Tuhan, aku bukan dari dunia, tetapi aku berasal dari tempat di mana Engkau berada, di surga. Kita minta kepada Tuhan, jadikan apa yang terbaik untuk kita, itu berlaku buat kita. Biarlah kita boleh berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita yang boleh berdamai dengan Tuhan dan juga berdamai dengan sesama. Amin. Kita merespon dengan menyanyikan pujian. Taat setia
Saudara-saudara, mari kita berdiri. Bersama-sama dengan segala orang percaya di berbagai macam tempat dan waktu, kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Dari hati dan mulut kita, masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang bersyukur karena di tengah-tengah himpunan umat Allah yang beribadah di hari Minggu ini, kami bersama-sama ada dalam sukacita karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur sampai saat ini ibadah tetap berjalan dengan baik. Yang boleh terjadi di rumah kami masing-masing, yang dilaksanakan secara online, di mana pelayanan demi pelayanan dinyatakan dilakukan dalam gedung gereja, tetapi pemberitaan firman yang disampaikan juga terdengar di rumah-rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyatakan firman dan kehendak-Mu, khususnya di tengah-tengah kami beribadah dan juga secara khusus di dalam kami memberikan persembahan-persembahan yang dapat mampu kami nyatakan. Melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh melihat tentang persembahan korban bakaran. Ada banyak bentuk korban ataupun persembahan-persembahan lainnya yang terjadi pada zaman perjanjian lama maupun juga dalam perjanjian baru. Ada hal-hal yang kami dapat lakukan saat ini dengan membawa dan memberikan persembahan-persembahan yang mampu kami nyatakan melalui pemberian berupa materi, uang yang kami miliki. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih. Setiap ibadah kami berkesempatan menyatakan syukur kami melalui persembahan-persembahan yang ada. Biar kiranya ya Bapa, Engkau berkenan dengan persembahan kami. Kualitas ibadah dan persembahan kami tidak berkurang walau kami melakukannya di rumah kami masing-masing, di tengah-tengah keterbatasan kehadiran anggota keluarga dalam ibadah-ibadah minggu. Tetapi secara iman kami bersyukur ibadah-ibadah minggu dapat tersebar terjadi di berbagai macam tempat. Dan untuk itulah ya Bapa, biar kiranya Engkau memberkati para presbiter yang bertugas pada saat ini. Di tengah-tengah mereka menjalankan fungsi peran tanggung jawab, menjadikan ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Kami serahkan para presbiter, pendeta, penatua, diaken yang ambil bagian dalam ibadah ini. Berkati juga pemandu lagu, organis, berkati juga tim IT yang terdiri dari anak-anak muda, anggota GP yang sudah boleh memberi diri mereka untuk melayani sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Mereka menguasai berbagai macam hal yang dibutuhkan di dalam kesempatan ibadah ini,
Tuhan berkati talenta-talenta mereka. Ya Bapa, Engkau berkati juga majelis jemaat GPIB Surya Kasih. Berkati mereka di dalam mereka mengelola segala bentuk persekutuan dan peribadahan yang terlaksana dengan berbagai macam aktivitas yang ada. Engkau berkati ya Bapa, PHMJ yang menjalankan fungsi pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Engkau juga memberkati para pengurus dari 6 pelkat. Engkau berkati pengurus-pengurus yang ada di komisi-komisi yang terbentuk di jemaat ini. Engkau berkati juga para pegawai gereja yang menjalankan tugas sehari-hari. Biar kiranya ya Bapa, berbagai macam bentuk pelayanan yang boleh terjadi berkenan bagi Tuhan. Beri kesehatan kepada kami semua, orang-orang yang mau melayani Engkau ya Tuhan. Lindungi, jaga dan pelihara kehidupan setiap pribadi, bahkan rumah tangga keluarga mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga dalam kesempatan ini untuk keberadaan jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai macam pelosok tanah air, jemaat-jemaat GPIB yang mandiri maupun juga jemaat-jemaat pos pelayanan yang ada di berbagai macam tempat. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, firman Tuhan senantiasa ditaburkan, dan kehendak Tuhan dinyatakan, maka jemaat Tuhan boleh senantiasa merasakan anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan fungsionaris Majelis Sinode GPIB di tengah-tengah mereka melaksanakan amanat gerejawi, menjalankan fungsi dan peran mereka di dalam mengelola, menata sedemikian rupa gereja Tuhan ini GPIB, agar Tuhan mampukan mereka setiap pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Berkati kebersamaan mereka satu dengan yang lain untuk mewujudkan akan gereja Tuhan yang berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami mau serahkan untuk keberadaan pemerintah yang ada di pusat maupun juga pemerintah yang ada di daerah-daerah. Berkati setiap apa yang mereka mau lakukan dalam berbagai macam keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mau ditempuh. Khususnya ya Bapa, dalam kondisi di mana bangsa ini bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini menggumuli satu persoalan adanya COVID-19. Ya Bapa dalam surga, Indonesia juga menjadi pandemi COVID-19, tetapi di dalamnya biar kiranya ada pengharapan, di dalamnya kiranya ada iman percaya yang tetap ditambatkan kepada Tuhan. Di dalamnya kiranya ada sukacita dan ucapan syukur. Oleh karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai anak-anak Tuhan, menyertai kami semua, walau di tengah-tengah ancaman sekalipun. Tapi kiranya Tuhan, kami juga umat Allah boleh menjadi bijak di dalam kami melihat semua kenyataan ini. Kami memang harus memakai iman percaya kami untuk mengatasi setiap persoalan dunia ini, tetapi juga beri hikmat agar ketika kami harus mengantisipasi datangnya ancaman virus ini, ataupun juga di dalam kami berusaha untuk mencegah melakukan hal-hal yang terbaik sebagaimana juga yang sudah dikatakan oleh pemerintah kami. Tuhan berkati
Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa yang secara khusus untuk para medis, ada para dokter, perawat yang ambil bagian untuk menolong, membantu orang-orang yang sedang sakit, khususnya yang sedang terpapar virus corona ini. Hanya kepadamu ya Bapa, mohon Tuhan melindungi tubuh mereka. Jauhkan mereka dari bahaya yang diakibatkan oleh virus ini. Tuhan kuatkan tubuh mereka. Untuk anak-anak Tuhan yang melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan orang lain, hanya kepadamu ya Bapa kami mohon Engkau mengasihi mereka semua. Berkati semua yang ambil bagian sebagai relawan dan juga Satgas COVID-19 yang ada di berbagai macam lembaga, yang ada di berbagai macam tempat. Mampukan mereka untuk dapat menjaga segala sesuatu secara baik dalam ketertiban, dan mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat juga agar pengaruh dari virus ini tidak sampai menyebar sejauh mungkin kemana-mana yang tidak kami kehendaki. Ya Bapa di dalam surga, Engkau berkati warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dalam berbagai macam bentuknya. Kuatkan mereka, angkat sakit penyakit yang ada. Tuhan ganti dengan kekuatan, kesehatan yang daripadamu. Di tengah-tengah kondisi saat ini, pelayanan kunjungan mungkin terbatas, bahkan terhenti. Tetapi sesungguhnya kami percaya kuasa doa dapat dinyatakan, disampaikan dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari seseorang yang berimankan, percaya pada kekuatan dan kuasa Yesus, yang juga akan menjadi bagian yang dapat menyembuhkan setiap orang yang percaya pada kuasa Tuhan, sakit penyakit apapun yang diderita. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati semua warga gereja, warga masyarakat. Berikan ya Bapa kepada semua kami kesehatan, kesabaran, ketaatan selama masa lockdown, di mana kami menjadikan diri kami ada tinggal di rumah kami masing-masing. Karantina secara pribadi kami lakukan untuk kebaikan diri kami, untuk kebaikan juga orang lain. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Ada doa-doa pribadi yang terungkap dari hati dan pikiran kami. Tuhan kiranya melihat semuanya itu. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami mau serahkan akan doa dan permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari kitab Malaki pasal 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 288, bait pertama dan yang kedua. Mari puji Raja Surga. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur dan memuji Dia, Tuhan Yesus Kristus, sebagai kepala gereja kita, karena atas kasih dan anugerahnya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Minggu pagi secara online melalui YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta. Dan ibadah pada Minggu pagi ini telah dilayani oleh hambanya Pendeta Bruri James Wanei. Untuk itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 sepekan yang akan datang. Yang pertama, ulang tahun. Presbiter yang bertugas mengucapkan
Selamat ulang tahun atas kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu tanggal 3 sampai dengan Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2020. Selengkapnya jemaat Tuhan dapat membaca pada halaman 5 di dalam warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati bagi yang berulang tahun. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan baik persepuluhan, kolekta atau persembahan syukur lainnya dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari atau jam kerja. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, maka dapat dikirim ke rekening pembayaran BRI cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0122 01 00 22 32 300. Terakhir, bidang pembangunan ekonomi gereja. Bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya pada halaman yang ke-7. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.